Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai Turing NLG. Nah, ini juga salah satu big model NLP ya, yang satu model itu bisa digunakan untuk macam-macam. Selain kita bahas juga kemarin ada GPT-3, D5, dan juga Bloom. Nah, ini yang ketiga, yang keempat ya, berarti Turing NLG. Mungkin ini yang terakhir sebelum saya pindah ke topik yang lain, tapi nanti juga ada lagi ya model-model besar yang saya sampaikan seperti Megatron atau Large Bird atau mungkin yang lebih baru lagi. Nah, kalau teman-teman lihat ini saya pindah dulu layarnya. Jadi kalau misalkan dari time frame 2018 sampai 2020 itu banyak ya muncul model-model besar. Ini trennya memang ya udah kita bikin model aja yang besar biar akurat akurat mungkin karena memang GPU sudah makin maju gitu. Nah, pertama-tama itu AI itu membuat namanya Elmo. Model Elmo ini bisa dianggap besar ya karena 94 juta parameter pada saat itu. Nah, kemudian OpenAI, Elon Musk ya, membuat GPT yang pertama. Kemudian pada tahun 2018 menuju akhir ini, Google nggak mau kalah. Dia bikin Bird Large yang hampir sepertiga miliar ya. Kemudian AI itu membuat lagi versi yang keduanya, dan OpenAI juga membuat versi yang keduanya. Jadi lebih besar lagi. Nah, Microsoft baru masuk pada bulan-bulan Mei ya, 2019. Berarti Januari, Februari, Martan ya, Maret dari 2019, kemudian baru disusul Facebook. Tim Facebook ini membuat XLNet dan juga Roberta. Nah, Roberta juga dia basisnya Bird ya, model Bird. Nah, memang model-model berbasis transformer ini menjadi state of the art sampai akhir 2022 ini sih. Jadi banyak model-model besar yang dibangun dari model dasar transformer. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada satu yang kayak pencilan gitu ya, outlier. Nah, ini menjadi breakthrough juga, tim NVIDIA membuat Megatron LM. Nah, setelah itu ya udah berarti ada lagi yang eksponensial lebih tinggi yaitu di NLG, yaitu Turing NLG dengan 17 miliar parameternya yang akan kita bahas saat ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan saya bilang ya bahwa Turing NLG itu besar sekali, bahkan lebih besar dari NVIDIA Megatron tadi ya. Tapi ternyata setelah tahun 2022 si GPT-3 itu kan datang. Dia mengalahkan sangat jauh sekali ya untuk jumlah parameter. Nah, tapi kenapa kita masih bahas Turing padahal kita tahu bahwa ada model yang lebih besar? Ya karena memang ini beda vendor ya atau beda yang kreatornya. GPT-3 kan dia dibuat oleh OpenAI, perusahaan OpenAI. Kalau Turing NLG kan dia dibuat oleh Microsoft. Nah, barangkali selama 2 tahun ke belakang ini vakum Microsoft karena membuat model yang lebih besar. Kan kita nggak tahu. Nah, makanya kita harus tahu kalau si Microsoft itu membangun modelnya gimana. Biar kalau ada model yang baru, kita sudah tahu, oh ini adalah perkembangannya ini aja loh. Gitu. Jadi kayak GPT itu ada perkembangannya GPT-3. Ya udah kita udah tahu karena kita sudah mempelajari GPT itu sebelumnya. Kayak gitu sih. Jadi biar kita tahu masing-masing perusahaan itu bikin state of the art-nya apa. Dan sebenarnya nggak mesti juga ya, kayak GPT-3 modelnya lebih besar, itu lebih bagus daripada yang model lebih kecil. Bisa jadi yang lebih kecil lebih bagus. Itu kan karena case by case. Jadi ada text summarization mungkin D5 itu lebih bagus daripada GPT-3. Ya bisa jadi kayak gitu. Nggak selamanya lebih banyak itu lebih bagus. Nanti kita akan bahas Zero Optimizer. Jadi Zero Optimizer ini adalah suatu algoritma ya nanti yang akan dibangun atau di training pada fase ini ya training model si Turing NLG. Kenapa? Karena ini impact-nya cukup besar ya. Nah, kalau kita training model pada optimizer yang biasa atau pada algoritma yang melakukannya pada single GPU biasa itu akan mate ya, akan susah karena modelnya besar. Jadi nanti kita bahas lah di ini blognya, kita lihat dulu ya. Nah, ini kalau teman-teman scroll dan langsung ini di research blognya Microsoft, teman-teman tinggal cari sih Turing NLG di Google, nanti page atau di barisan pertama itu langsung ke situs resminya. Jadi ini ya, makanya tadi kita akan bahas Zero Optimizer itu karena ini. Any model with parameternya itu lebih besar dari 1,3 miliar, nah itu nggak akan masuk dalam single GPU. Nah, kalau kalian punya GPU yang 32 GB pun itu nggak akan masuk kalau modelnya sudah melebihi dari 1,3 miliar parameter.
Nah, karena Turing ini 17 miliar, itu kan berarti hampir 16 kali lipat ya, atau 15 kali lipat lebih besar daripada minimum atau KKM-nya, kalau kita harus menggunakan lebih dari satu GPU besar. Nah, maka dari itu kita harus melakukan optimasi. Kalau kita pakai 2 GPU, kemudian trainingnya sekuensial, itu akan lama. Makanya kita akan melakukan training secara paralel. Nah, nanti saya bahas di PPT tadi ya, gimana caranya melakukan training paralel pada GPU. Nah, training paralel ini dilakukan dengan kerjasama dengan NVIDIA ya. Jadi ada pakai NVIDIA DGX2 dan dia pakai library namanya DeepSpeed yang di isinya itu ada Zero Optimizer, yang artinya dengan library DeepSpeed yang menggunakan Zero Optimizer ini mereka bisa training lebih cepat, bisa mengoptimalisasi penggunaan GPU dengan cara paralel. Nah, setelah dilakukan training, ini bisa diperbesar kayaknya. Oh, terlalu besar. Jadi kalau di ini ya, blognya mereka mengatakan bahwa mereka melakukan pengujian akurasi, kemudian perplexity. Kalau perplexity itu berarti semakin kecil semakin bagus value-nya. Kayak MSE lah. Kalau misalkan akurasi, precision, recall kan semakin tinggi semakin bagus. Nah, di NLG ini itu dibandingkannya dengan model yang bagus pada tahun 2020 itu ya, dengan OpenAI GPT-2 dan Megatron-nya NVIDIA. Ternyata memang akurasinya lebih bagus dan perplexity-nya lebih kecil. Di sini ya, saya pilih ini. Nah, kalau teman-teman mau tahu sebenarnya si Turing NLG ini bisa digunakan untuk apa aja? Ya, macam-macam. Contohnya question answering, ada teks, kemudian ada question-nya, kita harus menginfer suatu jawaban dari teks yang kita berikan. Kayak misalkan, siapa itu Jason Mraz? Atau Jason Mraz engage dengan siapa? Nanti kita berikan passage-nya atau teksnya ya. Kemudian mereka bisa menjawab nih si Turing-nya bahwa Jason Mraz itu engage dengan Tristan Prettyman kayak gitu sih. Atau bahkan kita nggak perlu kasih passage, mereka udah bisa jawab karena trainingnya dia kan pakai dataset yang banyak. Jadi kalau kita tanya WW2 itu terjadi kapan? Nah, misalkan WW2 itu selesai kapan, berakhir kapan? Itu bisa mereka karena ya kemungkinan dia training pada Wikipedia juga. Kayak gitu sih. Kemudian grammatical correctness. Ini dibandingkan dengan LSTM kayak misalkan CopyNet. Dia juga lebih bagus ya secara grammatical dan factuality. Kemudian text summarization lebih bagus juga daripada previous SOTA. State of the art-nya ya tadi ya, kalau nggak salah ya Open AI-nya GPT-2 dan sebagainya. Nah, ini mengalahkan Pegasus Large juga. Jadi memang dalam banyak hal, banyak aspek ini memang terbaik ya, tapi pada tahun 2020. Nah, barangkali nanti akan ada di NLG versi kedua. Nanti kita lihat. Oh ya, kita nggak ada hands-on di video kali ini karena memang Microsoft sendiri belum merilis open source-nya agar kita bisa training di lokal kita atau di VM kita, gitu sih. Nah, kenapa? Karena memang Microsoft ini cenderung agak hati-hati ya langkahnya ketika berhadapan dengan AI impact. Contohnya gini sih, kadang kalau kita bisa text summarization atau membuat bot, takutnya disalahgunakan gitu loh sama orang-orang. Misalkan membuat bot yang untuk nipu atau text summarization biar kita nggak nulis artikel pada tugas kuliah gitu kan. Nah, makanya mereka cukup concern. Mereka nggak ngerilis ini untuk open source kayak CT5 atau Bloom. Nah, kalau OpenAI kan memberikan opsi kita bisa subscribe API mereka, nanti kita bayar per token, itu sekian dolar ya. Nah, tapi kalau si Microsoft ini, dia kayaknya belum ngerilis. Kalau teman-teman tahu atau sekarang ini udah dirilis ketika kalian nonton, gimana caranya nge-training atau menggunakan model ini, nanti bisa komen ya, biar kita sama-sama nyoba gitu sih. Nah, meskipun mereka nggak ngerilis ini ya, modelnya buat si apa namanya public. Nah, tapi mereka mau rilis ininya library DeepSpeed-nya, yaitu untuk nge-trainingnya tadi. Nah, jadi untuk nge-trainingnya kita kan bisa pakai DeepSpeed ini. Nah, nanti ini lebih cepat, bisa lebih upscale ya, modelnya lebih besar, cost-nya juga lebih rendah, latensinya ini tadi ya, latensi itu ya speed ya. Tapi ini di training, ini untuk inferensi. Jadi hanya beda istilah, latensi itu untuk inferensi. Inferensi itu kayak misalkan hanya untuk model .predict gitulah.
Kalau training kan model udah train. Nah, kayak gitu. Ada kompresi di model size dan sebagainya. Jadi memang dengan library ini lebih cepat dan lebih bagus compact. Tapi ya memang kita harus punya VGA gitu kan ya. Memang punya harus GPU infrastrukturnya sama ya, minimal ada beberapa GPU yang kita punya dan sebagainya. Memang kalau kita lihat model-model besar ini tidak digunakan untuk personal use, lebih banyaknya untuk production sih harusnya. Nah, ini bisa digunakan juga kalau kita menyewa Azure. Azure itu kan cloud-nya si ini ya, si Microsoft ya, kayak AWS gitu kan lah, atau misalkan GCP-nya Google. Nah, jadi kita bisa sih menggunakan deep speed ini di Azure. Nah, ini juga ada dokumentasinya. Kalau teman-teman suka pakai ini ya, Hugging Face di Transformer, kalian bisa lihat di sini cara pakainya. Ini ada code-code-nya juga di sini. Tapi kan saya nggak punya cloud ya, kecuali saya di kerjaan ada cloud. Tapi kalau cloud pribadi saya nggak punya, saya nggak subscribe. Jadi nggak usah ini ya, dicoba training. Karena juga costly pasti. Oke, mungkin kita ke PPT ya. Nah, kita sudah membahas tadi bahwa Zero Optimizer dengan juga Deep Speed itu saling bahu-membahu agar mempercepat proses training dan inferensi. Nah, tapi lebih fokusnya ke training sih. Nah, kok bisa gitu? Nah, kalau kita lihat neural network yang biasa, ini kan ada input layer, kemudian juga ada hidden layer, nih beberapa, bebas mau kalian kasih berapa nih, kemudian ada output layer. Nah, misalkan kita anggap bahwa hidden layer dan output layer itu sebagai batangan kayak ini aja ya, biar simpel gambarnya. Ini ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau training neural network biasa, ada input, kemudian ini setiap panah ini adalah wake. Nah, wake ini itu nanti akan dimasukkan ke neuron di layer selanjutnya. Kemudian setelah dapat output layer, kita bandingkan dengan hasil prediksi, apakah akurat. Kalau belum akurat, kita balikkan lagi ya. Kita suruh wake-nya pada input layer ke hidden layer yang pertama untuk diupdate. Begitu juga untuk hidden layer pertama dan hidden layer kedua, wake-nya harus diupdate, dan seterusnya sampai konvergen. Nah, itu masalahnya kalau layernya itu cuma 3 gini sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan layernya udah banyak, data kita juga banyak, agak repot nanti. Nah, jadi common end-end training arsitektur itu kan kayak tadi ya. Nah, jadi ada misalkan kita bagi data kita ada 1 juta, kita bagi menjadi 33 jutaan ya. Jadi itu masuk ke batch pertama, batch kedua, batch ketiga. Nanti ini akan di training satu-satu. Batch pertama di training dulu, batch kedua masuk ke training, batch ketiga masuk ke training. Itu umumnya gitu ya, common end-end training itu. Neural network training itu biasanya kayak gitu. Nah, cuma kalau kita punya datanya besar, ya jadi kita nggak bisa apa namanya ya, mengandalkan 1 GPU. Kita bisa menggunakan multi GPU. Misalkan 1 box ini adalah GPU ya, 1 GPU. Jadi kita di sini contohnya pakai 3 GPU, maka batch pertama itu kita bisa masukkan ke GPU yang pertama. Batch kedua itu GPU yang kedua. Jadi setiap 33 juta data itu masuk ke GPU yang berbeda. Nah, padahal kan arsitektur neural network kita itu harusnya cuma satu ya. Kalau misalkan bobot wake yang W1 itu 0,3 ya, yang di sini juga harus 0,3. Makanya si deep speed itu dia bisa menghubungkan antar GPU. Jadi bobotnya itu saling sharing. Contohnya gini. Gini. Nah, kalau misalkan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini itu kan week 1, week 2, week 3, week 1 untuk layer yang input yang kedua, week kedua untuk layer input yang kedua dan seterusnya. Jadi kan ini tuh arsitekturnya harusnya cuma satu ya. Nah, kalau kayak gini kan berarti kita punya 3 arsitektur, ada tiga kayak gini ya, ada 3 neural network. Nah, makanya biar bobotnya itu saling sharing, nah nanti deep speed tadi itu bisa menghubungkan ini gitu loh. Jadi kalau misalkan W1-nya di sini adalah 0,3 ya nanti di sini juga 0,3. Jadi mereka saling berkomunikasi. Nah, dengan adanya 3 GPU ini kan jauh lebih cepat ya. Karena kita bandingkan aja, kita menggunakan 1 juta data atau 100 juta data, kemudian kita masukkan ke single GPU, sama kita masukkan ke 3 GPU kan ya dibagi 3 nih. Jadi lebih cepat, harusnya 3 kali lipat, sekitaran segitu kan. Nah, makanya kita menggunakan data parallelism. Nah, kemudian juga ada model parallelism nih. Nah, karena layer kita itu tadi cuma 4, itu nggak masalah kita pakai data parallelism aja. Cuma kalau layer kita itu ratusan atau jutaan,
Kayak model-model deep learning kan gitu ya. Jadi nggak cuma 4 layer, pasti banyak. Contoh aja 8. Ini contoh 8 ya. Nah, 8 ini itu nggak ini ya. Misalkan nggak kuat nih di training pada single GPU. Maka dia harus dipisah. Layer 1 sampai layer keempat itu ada di GPU yang pertama. Nah, kemudian layer kelima dan ke layer sampai layer ke-8 itu dimasukkan ke GPU yang kedua. Jadi nggak bisa kayak data paralelism ini ya. Ini karena cuma 4 jadi kuat. Kalau 8 nggak kuat. Makanya paralelismnya jadi sekuensial kayak ini. Jadi paralelism tapi sekuensial. Nah, kalau misalkan di sini itu ada layer 1 dan 2, 3, 4, kemudian sini layer 5 sampai 8, berarti data batch pertama, ini yang berarti 33 juta pertama, masuk ke layer ini, kemudian diproses. Lah, karena dia limitnya cuma 4 layer, kita lempar ke GPU yang kedua, biar bobotnya tadi diteruskan. Nah, ini juga diakomodir ya sama si deep speed tadi, biar bisa melempar ya wake dari satu GPU ke GPU yang lain. Nah, masalahnya adalah kalau ada batch kedua, berarti kan dia nunggu si batch pertama selesai ini kan, diolah kan. Nah, jadi ngantri. Itu kan membuat lama. Makanya dengan adanya Zero Optimizer ini, dia si DeepSpeed ini bisa melakukan paralel secara data paralel dan juga model paralel. Jadi batch pertama itu akan masuk ke GPU pertama. Batch kedua masuk ke GPU kedua, batch ketiga masuk ke GPU tiga. Ini kan sama kayak data paralelisme tadi ya. Nah, yang beda adalah kita combine dengan model paralelism. Jadi batch pertama ini cuma akan di training pada layer 1 sampai 4. Yang batch kedua itu akan di training pada layer ke 5 sampai 8 dan ketiga itu pada layer 9 sampai 12. Jadi nggak kayak data paralelism yang vanilla atau yang awal. Kalau yang awal kan batch 1 di training pada semuanya ya layer. Batch kedua pada semua layer. Batch ketiga semua layer. Jadi ya berat gitu. Masih berat juga. Nah, jadi kalau misalkan dengan Zero Optimizer, nanti kayak gini flow-nya. Batch pertama, data 33 juta pertama, masuk ke GPU yang pertama, di training, setelah jadi nanti dikasihkan ke GPU yang kedua, plus ada inputan dari batch kedua, jadi ada 2 input ya, yaitu wake dari batch pertama dan juga dataset dari batch kedua. Nah, kemudian di training sampai layer ke-8 nanti dilempar ke GPU yang ketiga kayak gitu. Ini sebenarnya mirip sih sama apa ya? Sama polanya si LSTM lah atau RNN kayak gitu. Kalau teman-teman tahu. Tapi kalau RNN itu kan dalam skala algoritma ya. Tapi kalau ini kan dalam skala mengoptimalisasi GPU atau arsitekturnya. Jadi kayak gitu sih. Dengan adanya Zero Optimizer ini, nah ini kalau teman-teman lihat ya, sama kayak tadi, ini ada data paralelism, kemudian dikombin dengan model paralelism, jadi kayak gini, lebih ringan. Jadi space GPU yang kosong itu jadi lebih banyak. Jadi lega ya, bisa untuk melakukan pekerjaan yang lain, misalkan kalian rendering video atau apapun itu. Nah, ini ada di sebelah kanan ya, ada kelebihan-kelebihannya, yaitu bisa pakai 100 miliar parameter gitu kan, kemudian juga bisa 10 kali lebih besar, kemudian lebih cepat 5 kali, cost-nya juga akan lebih murah karena lebih cepat tadi ya penggunaannya, kemudian macam-macam, ada kelebihan-kelebihannya. Jadi teman-teman bisa coba pakai DeepSpeed kalau punya VGA lebih dari satu ya. Ya itu seperti itu sih. Mereka melakukan training model pada Turing NLG itu seperti itu. Nah, jadi mungkin cukup sekian aja ya karena belum kita bisa praktekkan. Nunggu mereka Microsoft ngopen source kan. Ya kita harus bahas teorinya dulu sih kayak gini. Nah, oh ya Microsoft juga sudah merilis paper dari Zero ini. Teman-teman bisa masuk ke webnya tadi ya di yang ini blog postnya dia. Nanti teman-teman tinggal baca aja di bagian atas ini banyak link-link yang disediakan. Nah ini ada papernya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.